apakah dalam syariat itu diperbolehkan untuk pilih kasih kepada anak? Nah, dalam syariat kita seperti ini kan nggak boleh. Maka Nabi SAW melarang ketika ada orang tua yang memberikan hibah kepada salah satu anaknya, sementara anak yang lain tidak dikasih. Sehingga namanya rasa cinta kepada sekian banyak orang itu pasti akan berbeda. Saya sendiri sebagai orang tua merasakan nuansa seperti itu. Ada anak yang mungkin lebih saya cintai daripada anak yang lain. Sebagaimana bapak ibu ya, mungkin ada anak yang lebih bapak ibu cintai dibandingkan yang lain. Karena kita mempertimbangkan masalah kedekatan, masalah apalagi kebaktian, kemudian kemanfaatan dan seterusnya. Namun tidak boleh nuansa perasaan yang berbeda tadi dinampakkan. Sehingga jangan sampai kita melakukan tindakan terlalu menampakkan senang kepada salah satu dan itu dirasakan oleh yang lain. Wah, bapak lebih senang ini daripada saya. Bapak lebih senang kakak daripada adik. Bapak lebih senang adik daripada kakak. Karena ketika itu dinampakkan berbahaya. Ketika itu dinampakkan berbahaya. Dan bahkan kadang sebagian anak misalnya karena dia sudah menginjak usia remaja, kemudian dia diperintahkan untuk sholat, sementara adiknya masih bayi yang belum diperintahkan untuk sholat. Pernah nggak Pak terjadi iri Pak? Ini nggak diperintahkan sholat, saya disuruh sholat. Pernah kayak gitu Pak? Pernah ya? Pernah. Sehingga dia marah, dia emosi. Kenapa saya disuruh sholat? Kenapa saya harus bangun lebih pagi sementara adik saya tidur dibiarin? Kenapa saya dikejar-kejar? Adik saya malas-malasan dibiarin. Karena kita tahu usia. Di usia sekian dia belum saatnya untuk dikejar. Di usia ini dia sudah saatnya untuk dikejar. Tapi karena kakak adik itu pun sudah menimbulkan emosi. Nah, dalam situasi seperti itu kita butuh memberikan pengertian kepada yang bersangkutan. Kenapa kamu seperti ini? Karena usiamu sudah sekian, sudah saatnya kamu berubah. Adikmu itu masih bayi. Adikmu masih kecil, belum waktunya untuk digituin. Nah, seperti itulah kurang lebih yang bisa kita upayakan. Jadi intinya kecintaan orang tua kepada salah satu anak itu mungkin hal yang normal. Tapi jangan sampai ditampakkan. Jangankan demikian ya. Seorang lelaki yang punya istri lebih dari satu, suami yang punya istri lebih dari satu, ada adil dohir, ada adil batin. Yang boleh dilakukan yang mana Pak? Hah? Dua-duanya harus dilakukan. Tapi yang ditoleransi yang mana? Yang batin. Artinya batin ini kalaupun tidak adil, itu di luar kemampuan manusia. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, gimana kalimatnya? Apa? Bukan. Nggak apa layaknya. Kalian berharap untuk bersikap adil. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Kalian tidak akan mampu untuk bersikap adil terhadap para istri kalian walau harastum, meskipun kalian punya keinginan kuat untuk melakukan itu. Karena masalah batin itu di luar kendali hamba. Sehingga saya senangnya sama ini, gimana? Saya lebih cenderung sama ini, itu sulit untuk dikendalikan. Ya. Makanya kalau misalnya Bapak punya rencana nambah ya, kemudian ngasih jaminan sama istrinya, kamu tenang saja, nanti kalau kamu punya madu, saya yakin saya lebih senang kamu daripada madumu. Misalnya ya, untuk menenangkan hati istrinya. Padahal itu gombal. Biar keluar surat izin Pak. Terus Pak, ada rencana kayak gitu nggak Pak? Pak Saleh coba jujur, ada rencana seperti itu nggak Pak? Oh nggak ada. Beliau jujur jawabnya nggak ada. Gimana? Penghasilannya kalau lebih tinggi punya rencana kayak gitu. Baik, mohon didengarkan dengan baik Ibu ya. Jadi Pak Soleh punya rencana seperti itu. Masalah penghasilan insya Allah dalam waktu dekat bisa ditambah Pak ya. Yang penting punya niat dulu. Kalau niatnya jujur semoga dikabulkan oleh Allah.
Kita lanjutkan ya. Jadi lebih condong kepada yang lain boleh, tapi tidak boleh ditampakkan. Karena ditampakkan seperti ini bisa memicu permusuhan antar sama saudara. Nah, contoh penampakan lebih condong itu adalah masalah hibah. Makanya hibah kepada anak tidak boleh pilih kasih. Satu dikasih, yang lain wajib dikasih. Nu'man bin Bashir. Bashir memberikan hibah kepada Nu'man. Kemudian ibunya bintu Rawaha tidak setuju. Sampai beliau menjadikan Rasulullah SAW sebagai saksi. Maka berangkatlah Bashir dengan Nu'man menghadap Nabi SAW. Kemudian disampaikan, ya Rasulullah, aku memberikan hibah kepada anakku Nu'man. Nabi SAW bertanya, apakah kamu punya anak yang lain selain Nu'man? Punya. Apakah kamu memberikan hibah sebagaimana hibah yang kau berikan kepada Nu'man? Jawab Bashir apa? Jawab Nu'man apa? Jawab Bashir tidak. Lalu Nabi SAW mengatakan, inni la ushhidu ala jaurin. Aku tidak mau menjadi saksi untuk praktek kedoliman. Jadi ngasih hibah kepada anak secara tidak adil, dolim. Nabi SAW punya beberapa anak. Dan yang paling beliau cintai siapa? Fatimah. Karena yang paling mirip dengan beliau, dari sisi gerakan badannya, dari sisi ketika penampilan, jadi fisiknya Fatimah itu cukup mirip dengan Rasulullah SAW. Dan itu pun Fatimah adalah anak ragil di antara anak perempuan. Anak yang paling bungsu. Dan yang bertahan hidup pasca Rasulullah SAW wafat. Baik. Tapi Nabi SAW tidak pilih kasih. Sehingga beliau dalam penampilan zahir kepada anaknya, semua beliau sikapi yang sama. Wallahu a'lam.